Wah wah wah, tepat diumumkan hari ini. Nasib Jairo Riedewald jelang laga lawan Australia. Apakah ia sudah bisa bela timnas Indonesia? Berikut fakta mengejutkannya. Sampai viral ke Eropa. Media Italia dibuat tak percaya target timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kira-kira target apa yang dimaksud? Begini info menariknya. Nah loh, ada apa ini? Sebagian besar netizen tak inginkan Indra Syafri tukangi timnas Indonesia. Apakah PSSI dengarkan keinginan netizen ini? Begini fakta mengejutkannya. Nah, ini baru super top Marco Top. Reaksi berkelas Pak Ketum kita. Ini dia respon berkelas Erick Thohir saat timnas gagal di Piala Asia U20. Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Netizen tak inginkan Indra Syafri tukangi timnas Indonesia. Kekalahan timnas Indonesia U20 dalam Piala Asia U20 2025 benar-benar menyisakan kekecewaan yang mendalam bagi para penggemar sepak bola tanah air. Setelah gagal lolos ke babak selanjutnya, sorotan tajam langsung tertuju pada sang pelatih, Indra Syafri. Tidak sedikit netizen yang secara terang-terangan meminta agar Indra mundur dari kursi kepelatihan timnas. Luapan emosi dan kekecewaan ini seakan membanjiri berbagai media sosial. Sebuah survei yang diadakan oleh Timnas Pedia menunjukkan hasil yang cukup mengejutkan. 74% responden menginginkan Indra Syafri keluar dari posisinya sebagai pelatih Timnas U20. Hanya 14% yang mengusulkan agar Indra lebih difokuskan menangani kompetisi tingkat ASEAN mengingat rekam jejak keberhasilannya di turnamen regional. Sementara itu hanya 12% yang percaya bahwa Indra pantas diberi kesempatan kedua untuk terus membimbing timnas U20 meski hasil yang diraih kali ini jauh dari harapan. Jika kita melihat ke belakang, nama Indra Syafri sebenarnya bukan nama sembarangan dalam dunia sepak bola nasional, terutama di tingkat ASEAN. Indra telah membawa pulang 4 trofi bergengsi juara AFF U19 2013. Juara AFF U20 2018, medali emas SEA Games 2023, dan juara AFF U19 2024. Keberhasilan tersebut membuatnya sempat dianggap sebagai salah satu pelatih terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Namun kekalahan di Piala Asia U20 kali ini tampaknya menjadi noda besar dalam karier kepelatihannya. PSSI sebelumnya menargetkan agar timnas U20 minimal bisa mencapai semifinal dan meraih tiket menuju Piala Dunia U20 2025 di Chili. Sayangnya dua laga awal yang dijalani oleh timnas di bawah asuhan Indra berakhir tragis, kalah dari Iran dengan skor 0-3 dan tunduk dari Uzbekistan dengan skor 1-3. Hasil ini tentu saja memupus harapan untuk melaju lebih jauh. Dengan banyaknya seruan dari netizen yang meminta perubahan kepelatihan, kemungkinan besar PSSI akan segera melakukan evaluasi besar-besaran. Apakah evaluasi tersebut akan berujung pada pergantian pelatih atau memberikan kesempatan terakhir bagi Indra Syafri? Semuanya masih menjadi tanda tanya besar. Sekarang, bagaimana menurutmu? Apakah Indra Syafri layak diberi kesempatan lagi atau sudah saatnya timnas mencari pelatih baru? Yuk, tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Semua opini sangat berharga untuk membangun masa depan timnas yang lebih baik. Media Italia dibuat tak percaya timnas Indonesia hanya ditarget 6 poin di sisa laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Media Italia mempertanyakan target yang diberikan PSSI untuk timnas Indonesia dalam 4 laga sisa kualifikasi Piala Dunia 2026. Sportelate, salah satu media sepak bola di Italia, merasa heran mengapa tim Garuda hanya ditargetkan meraih 6 poin.
yang dianggap terlalu konservatif jika timnas ingin lolos langsung ke Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sebagai informasi, timnas Indonesia masih menyisakan 4 pertandingan di grup C zona Asia. Tim Garuda akan menghadapi Australia pada 20 Maret 2025 di laga tandang, kemudian menjamu Bahrain pada 25 Maret 2025. Selanjutnya mereka akan bertemu Cina di kandang pada 5 Juni 2025 dan menghadapi Jepang di laga pamungkas pada 10 Juni 2025. Saat ini, timnas Indonesia duduk di peringkat ketiga klasemen sementara dengan 6 poin dari 6 pertandingan. Meski peluang lolos masih terbuka, hanya 2 tim teratas yang akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Tim peringkat ketiga dan keempat masih memiliki kesempatan di babak play-off putaran keempat. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa target 6 poin dalam 4 laga terakhir adalah strategi realistis. Saya merasa kita mulai kembali ke jalan yang kita mau, tapi masih ada 4 pertandingan. Bisa tidak kita nambah 6 poin di 4 partai ke depan? Ujarnya pada November 2024. Namun Sportolate.it melihat bahwa target 6 poin tidak cukup ambisius untuk timnas yang baru saja meraih kemenangan 2-0 atas Arab Saudi pada November 2024 lalu. Menurut mereka, dengan mempertahankan performa tersebut, Jay Itzes dan rekan-rekannya seharusnya bisa membidik posisi 2 besar untuk lolos otomatis. Memenangkan 4 hingga 6 poin dalam 2 pertandingan kandang mungkin cukup untuk peringkat keempat dan memperpanjang impian mereka ke babak selanjutnya, tulis Sportolate.it dalam laporannya. Tetapi, mengapa tidak menargetkan posisi runner-up dan langsung mendapatkan tiket ke Amerika Serikat? Patrick Kluivert yang baru saja ditunjuk sebagai pelatih kepala timnas Indonesia diharapkan mampu mengubah dinamika tim. Dengan dukungan tim pelatih seperti Alex Pastoor, Denny Lanzaat, dan Gerald Vandenburg, harapan besar disematkan pada tim Garuda untuk bisa menampilkan permainan terbaiknya di sisa pertandingan. Tentu saja, hal ini mengundang beragam opini dari pecinta sepak bola. Bagaimana menurut kalian? Apakah timnas Indonesia perlu menetapkan target yang lebih tinggi? Atau target 6 poin ini sudah cukup realistis? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mari kita diskusikan bersama. Info valid A1, kabar mengejutkan proses naturalisasi Jayor Riedewald. Kabar soal naturalisasi Jairo Riedewald terus menjadi sorotan para pecinta sepak bola tanah air. Prosesnya yang berjalan lambat memicu tanda tanya besar, terutama mengingat batas akhir pendaftaran pemain untuk laga timnas Indonesia melawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah besok, 19 Februari 2025. Hingga saat ini belum ada tanda-tanda bahwa naturalisasi Jairo akan rampung. Namun ada kemungkinan PSSI akan membuat kejutan dengan melobi FIFA agar pemain berusia 28 tahun itu tetap bisa membela Garuda di pertandingan penting ini. Roni Pangemanan, pengamat sepak bola nasional yang dikenal sebagai Bung Ropan, membagikan info valid atau A1 yang diperolehnya dari Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali. Menurut Bung Ropan, proses naturalisasi Jairo masih menggantung dan belum bisa dipastikan selesai tepat waktu. Namun ia menekankan bahwa PSSI bisa bergerak cepat mengingat mereka pernah mempercepat proses serupa untuk Mas Hilgers dan Eliano Reijnders pada tahun lalu. Hilgers dan Reijnders menjalani proses naturalisasi kilat dan langsung dimainkan saat menghadapi Bahrain meski waktu pendaftaran sangat mepet. Oleh karena itu, harapan untuk melihat Jairo Riedewald memperkuat timnas Indonesia saat melawan Australia masih ada meski peluangnya disebut hanya 50-50. Kabar terakhir menyebutkan bahwa semua dokumen Jairo sudah lengkap dan ia hanya perlu datang ke Indonesia untuk tes kesehatan serta pengambilan sumpah kewarganegaraan. Tentu saja, kabar ini membuat para supporter harap-harap cemas. Mengingat pertandingan melawan Australia sangat krusial, kehadiran Jairo Riedewald di lini tengah Garuda dipandang akan memberikan kestabilan permainan dan meningkatkan peluang timnas meraih hasil positif. Jairo yang memiliki pengalaman panjang di Liga Belanda dan Inggris serta telah bermain untuk Royal Antwerp musim ini dianggap sebagai tambahan penting bagi skuad Merah Putih.
Namun, tak sedikit pula yang mulai pesimis. Melihat batas waktu pendaftaran yang tinggal sehari lagi, banyak pihak mempertanyakan sejauh mana kesiapan PSSI menangani proses administrasi dan diplomasi terkait naturalisasi pemain. Apakah langkah-langkah yang diambil sudah cukup cepat? Ataukah ada kendala lain yang tidak diketahui publik? Bagaimana pendapat kalian tentang peluang Jairo Riedewald bergabung dengan Timnas Indonesia tepat waktu? Apakah PSSI perlu mengambil langkah-langkah yang lebih agresif atau kita harus merelakan Jairo absen di laga melawan Australia? Mari diskusikan pendapat kalian di kolom komentar. Siapa tahu suara-suara dari para supporter bisa memberikan dorongan tambahan bagi PSSI untuk segera menyelesaikan proses naturalisasi ini. Bukan sosok pelatih ini yang didatangkan Erick Thohir untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia U20 baru saja mengalami kegagalan di Piala Asia U20 2025 setelah gugur di babak penyisihan grup. Kekalahan ini tentu menjadi pukulan bagi banyak pihak, terutama pecinta sepak bola tanah air yang berharap generasi muda Garuda dapat tampil gemilang di ajang internasional. Namun, alih-alih mengambil langkah besar dengan mendatangkan pelatih baru untuk memperbaiki performa timnas, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir justru lebih fokus pada pengadaan wasit asing untuk pertandingan Liga 1 dan Liga 2. Erick Thohir baru-baru ini mengumumkan bahwa PSSI kembali mendatangkan 2 wasit internasional, Ko Hyung Jin dari Korea Selatan dan Clifford Daipuyat asal Filipina, untuk memimpin laga-laga penting di Liga 1 dan Liga 2. Kedua wasit tersebut telah bertugas memimpin beberapa pertandingan krusial, termasuk laga pekan ke-19 Liga 1 antara Persebaya Surabaya melawan Malut United, serta pertandingan babak 8 besar Liga 2 antara Delta Sidoarjo dan PSPS Pekanbaru. Erick menyebut bahwa keputusan ini bertujuan meningkatkan kualitas kompetisi domestik serta menjadi ajang pembelajaran bagi wasit-wasit lokal. Sejak awal musim, kami bekerja sama dengan AFC untuk mendatangkan wasit internasional dengan 2 tujuan. Pertama, pembelajaran bagi wasit lokal agar mereka bisa menyerap pengalaman dan meningkatkan kualitas. Kedua, meningkatkan profesionalisme dan kualitas liga kita dengan menghadirkan wasit yang berkualifikasi FIFA dan AFC, ujar Erick dalam pernyataannya di Jakarta. Kebijakan ini menuai respons beragam. Beberapa pihak menilai langkah Erick sebagai upaya positif untuk memperbaiki kualitas kompetisi domestik yang selama ini kerap diwarnai kontroversi keputusan wasit. Namun tidak sedikit pula yang mempertanyakan fokus PSSI yang seharusnya lebih diarahkan pada pembenahan Timnas Indonesia U20. Banyak yang berharap Erick dan jajaran PSSI segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki performa timnas dengan mendatangkan pelatih baru yang mampu membangun fondasi yang lebih kuat bagi para pemain muda. Di sisi lain, Erick Thohir menegaskan bahwa kehadiran wasit asing ini bukan langkah pengalihan perhatian, melainkan bagian dari rencana jangka panjang PSSI untuk menciptakan ekosistem sepak bola yang lebih sehat dan kompetitif. Dengan situasi seperti ini, bagaimana pendapat kalian? Apakah mendatangkan wasit asing lebih penting daripada mendatangkan pelatih baru untuk Timnas U20? Ataukah PSSI harus segera mengambil langkah lain untuk memperbaiki performa Timnas? Tulis opini kalian di kolom komentar dan mari berdiskusi bersama. Dua wakil Asia Tenggara bernasib sama di Piala Asia U20. Kiprah dua wakil Asia Tenggara di Piala Asia U20 2025 berakhir dengan cerita yang sama. Timnas Indonesia U20 dan Thailand U20 sama-sama harus angkat koper lebih awal setelah gagal lolos dari fase grup. Ini tentu menjadi sorotan besar mengingat harapan tinggi yang disematkan pada kedua tim sebelum turnamen dimulai. Timnas Indonesia U20 yang tergabung di grup C mengalami 2 kekalahan beruntun. Pada laga pertama, anak asuh Indra Syafri kalah telak 0-3 dari Iran. Kekalahan ini cukup memukul harapan supporter Indonesia yang mengharapkan tim mampu bangkit di pertandingan selanjutnya. Sayangnya di laga kedua melawan Uzbekistan, Indonesia kembali menelan pil pahit dengan skor 1-3.
Kekalahan tersebut memastikan Indonesia tersingkir lebih awal meski masih menyisakan satu laga melawan Yaman. Hal yang serupa dialami oleh Thailand U20 di grup D. Tim Gajah Perang juga menelan 2 kekalahan berturut-turut. Di laga pertama, Thailand dibantai 0-3 oleh Jepang. Kemudian, pada laga kedua, mereka kembali dihajar Korea Selatan dengan skor 1-4. Dengan 2 kekalahan tersebut, Thailand otomatis tersingkir dari turnamen meskipun masih menyisakan 1 laga melawan Suriah. Melansir laporan AFC, laga Thailand melawan Korea Selatan menunjukkan dominasi penuh dari Korsel. Meskipun Thailand sempat mencetak gol lebih dulu melalui Yotsakon Burapha, 4 gol balasan dari Korsel tak mampu mereka tahan. Kondisi ini membuat Thailand harus puas berada di posisi juru kunci grup D dengan 0 poin dan defisit 6 gol. Kegagalan 2 wakil Asia Tenggara ini menimbulkan banyak pertanyaan. Apa yang salah? Apakah kualitas permainan, taktik pelatih, atau mental bertanding yang menjadi masalah? Kedua tim datang dengan membawa harapan tinggi dari para supporter. Namun hasilnya jauh dari ekspektasi dan ini tentu menjadi evaluasi besar bagi federasi sepak bola masing-masing negara. Sebagai pencinta sepak bola, apa pendapat kamu soal kegagalan Indonesia dan Thailand di Piala Asia U20 kali ini? Apakah ada perubahan yang harus dilakukan baik dari sisi pelatih, pemain, atau bahkan program pembinaan usia muda? Atau mungkin ada faktor lain yang perlu dipertimbangkan? Yuk, tulis pendapat kamu di kolom komentar dan mari kita diskusikan bersama. Patrick Kluivert panggil Jens Raven ke Timnas Indonesia. Penampilan impresif Jens Raven bersama Timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2025 benar-benar mencuri perhatian. Meski gagal membawa tim Garuda Nusantara meraih poin dalam 2 pertandingan awal, pergerakan Jens Raven di lini depan berhasil menjadi ancaman serius bagi pertahanan lawan. Gol tunggalnya ke gawang sang juara bertahan, Uzbekistan, menjadi bukti kualitas sang striker muda. Total Jens Raven telah mencetak 4 gol dari 11 pertandingan bersama Timnas Indonesia U20. Catatan ini semakin mengesankan jika menilik performanya di level U19, di mana ia berhasil mengemas 4 gol hanya dari 5 pertandingan. Dengan rapor seperti ini, wajar jika nama Jens Raven mulai diperbincangkan untuk promosi ke skuad senior Timnas Indonesia. Rumor yang berkembang semakin kencang setelah Timnas Indonesia dipastikan kehilangan striker andalan Ragnar Oratmangoen untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia. Ragnar harus absen akibat sanksi kartu sehingga pelatih Patrick Kluivert kini tengah mencari alternatif ujung tombak yang bisa diandalkan. Apakah Jens Raven pilihan yang tepat? Pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Syafri sempat memberikan tanggapan terkait kemungkinan Jens Raven promosi ke tim senior. Menurut Indra, peluang tersebut sangat terbuka asalkan kualitas sang pemain dinilai cukup oleh Patrick Kluivert. Kalau kualitasnya mumpuni dan menurut Coach Patrick oke, tidak menutup kemungkinan dalam kurung promosi, ujar Indra Syafri usai latihan di Stadion Madia Gelora Bung Karno pada Rabu 15 Januari 2025. Namun persaingan di lini depan Timnas Indonesia senior sangatlah ketat. Setelah resmi menjadi WNI pada awal Februari, Ole Romestriker Oxford United menambah kedalaman lini serang skuad Garuda. Selain itu, Timnas juga masih memiliki Ragnar Oratmangoen, Rafael Struijk, Liano Reijnders, serta nama-nama lokal seperti Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, dan Ramadan Sananta. Meski demikian, penampilan Jens Raven yang penuh semangat dan agresivitas tetap patut diperhitungkan. Apakah Kluivert akan memberinya kesempatan untuk debut bersama skuad senior? Mengingat pentingnya regenerasi dan kebutuhan variasi taktik, Jens bisa menjadi opsi yang menarik. Bagi kalian yang mengikuti perkembangan Timnas Indonesia, apa pendapat kalian tentang kemungkinan Jens Raven dipanggil ke tim senior? Apakah dia pantas mendapat kesempatan mengingat penampilannya yang impresif di level junior? Atau sebaiknya dia lebih dulu fokus pada pembinaan dan pengembangan di level U20? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar dan kita diskusikan bersama. Pemain kesayangan Shin Tae-yong peringatkan Patrick Kluivert.
Pergantian pelatih timnas Indonesia dari Shin Tae-yong ke Patrick Kluivert masih menjadi topik panas di kalangan penggemar sepak bola tanah air. Keputusan yang diambil oleh PSSI ini mengundang beragam reaksi, ada yang mendukung penuh, namun tak sedikit juga yang mempertanyakan langkah tersebut. Sandy Walsh, salah satu pemain andalan timnas yang kerap dianggap sebagai abang-abangan bagi para pemain diaspora baru, memberikan pandangannya terkait keputusan ini. Pemain yang kini memperkuat Yokohama Marinos tersebut menegaskan bahwa ia dan rekan-rekan satu timnya memberikan dukungan penuh terhadap keputusan PSSI dan Ketua Umum Erick Thohir dalam menunjuk Kluivert sebagai pelatih baru. Walsh tidak menampik bahwa Shin Tae-yong memiliki peran besar dalam perkembangan timnas Indonesia. Di bawah asuhan Shin, skuad Garuda mampu menampilkan permainan yang lebih kompetitif dan mulai menata peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong telah membawa kami melangkah jauh. Kita sudah dekat dengan Piala Dunia, lolos adalah tujuannya, ungkap Walsh dalam sebuah wawancara yang dikutip dari GVA. Meski begitu, Walsh tetap optimis dengan kehadiran Patrick Kluivert. Menurutnya, penunjukan Kluivert menandakan bahwa timnas Indonesia kini berada dalam tahap yang lebih serius dan siap menghadapi tantangan yang lebih besar. Pelatih baru dalam kurung Patrick Kluivert tiba karena segalanya menjadi lebih besar. Kami memiliki lebih banyak pandangan ke depan. Evaluasi dilakukan oleh asosiasi dan kami semua mendukung pilihan ketua dalam kurung Erick Thohir, tambahnya. Walsh juga berharap pergantian pelatih ini bisa membawa dampak positif bagi masa depan timnas Indonesia. Dalam jangka panjang, ini seharusnya menjadi sebuah perbaikan, tegasnya. Kehadiran Kluivert yang merupakan striker legendaris serta dukungan dari tim pelatih berpengalaman seperti Alex Pastoor, Gerald Vandenburg, dan Denny Lanzaat diharapkan mampu memberikan warna baru pada permainan timnas. Ujian pertama Kluivert akan datang pada 20 Maret 2025 saat menghadapi Australia. Diikuti laga melawan Bahrain pada 25 Maret 2025 dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kedua laga tersebut menjadi sangat krusial untuk menjaga peluang timnas Indonesia mencetak sejarah lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Bagi kalian yang mengikuti perjalanan timnas Indonesia, bagaimana menurut kalian soal pergantian pelatih ini? Apakah Patrick Kluivert mampu membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar dan kita diskusikan bersama. Respon berkelas Erick Thohir usai timnas Indonesia U20 gugur di Piala Asia U20. Kekalahan timnas Indonesia U20 dari Uzbekistan di laga kedua grup C Piala Asia U20 2025 memastikan Garuda Nusantara terhenti di fase grup. Sebelumnya, tim asuhan Indra Syafri juga kalah telak 0-3 dari Iran di laga perdana. Dengan dua kekalahan beruntun, timnas U20 dipastikan tidak dapat melaju ke babak berikutnya, meskipun masih menyisakan satu laga melawan Yaman. Dalam pertandingan melawan Uzbekistan, timnas U20 sebenarnya sempat memberikan harapan. Setelah tertinggal oleh gol tandukan Muhammad Ali Urinboev di menit ke-21, Jens Raven mampu menyamakan skor 2 menit kemudian lewat umpan ciamik dari Marcelinus Amaola. Sayangnya, kebangkitan yang diharapkan tak terjadi di babak kedua. Gol cepat Abdulghafur Haidarov di menit ke-46 dan tandukan Saidumarkhon Said Nurulayev di menit ke-65 memastikan kekalahan timnas dengan skor akhir 1-3. Menanggapi kegagalan ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan respons yang berkelas. Alih-alih melontarkan kritik terbuka, Erick justru mengirimkan pesan motivasi melalui akun Instagram pribadinya. Sebuah pelajaran berharga untuk timnas U20 dari juara bertahan Piala Asia U20 Uzbekistan, tulis Erick. Ia menegaskan pentingnya pembinaan yang berkelanjutan agar regenerasi timnas senior di masa depan tetap terjaga. Namun sikap Erick ini menuai beragam reaksi dari para pecinta sepak bola tanah air. Sebagian merasa motivasi yang diberikan Erick sudah tepat untuk menjaga mental pemain muda yang baru saja menghadapi kekalahan berat. Akan tetapi banyak pula yang merasa evaluasi menyeluruh harus segera dilakukan. Mengingat dua kekalahan telak yang dialami, beberapa pihak menilai ada kelemahan dalam strategi, persiapan tim,
hingga minimnya pengalaman bertanding di level internasional yang perlu dibenahi. Laga terakhir melawan Yaman yang sudah tidak menentukan posisi Garuda Nusantara di turnamen ini menjadi satu-satunya kesempatan untuk memperbaiki penampilan. Meski hasil tidak lagi berpengaruh, banyak yang berharap tim bisa tampil habis-habisan demi menutup turnamen dengan kepala tegak. Bagaimana pendapat kalian soal respons Erick Thohir ini? Apakah memberikan motivasi sudah cukup atau seharusnya ada langkah tegas dan evaluasi terbuka untuk memperbaiki masa depan timnas U20? Yuk, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar dan mari berdiskusi untuk kemajuan sepak bola Indonesia.